Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang NAT. Nah, NAT adalah singkatan dari Network Address Translation. Nah, NAT sendiri memiliki definisi sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan satu alamat IP. Nah, NAT ini sering digunakan untuk mentranslasikan IP private ke IP public. Begitu juga sebaliknya. Lanjut kita berbicara tentang tipe-tipe dari NAT. Yang pertama ada static NAT. Nah, static NAT ini bekerja secara one-to-one mapping. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ialah mentranslasikan satu IP private ke satu IP public. Oke, lanjut kita ke tipe yang kedua, yaitu dynamic NAT. Nah, dynamic NAT ini bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan IP yang terdaftar yang sama. Lanjut kita ke tipe yang ketiga, ada overloading atau port address translation atau disingkat menjadi PAT. Biasanya akses internet menggunakan satu IP public. Nah, perlu diketahui PAT ini pada zaman sekarang sangat banyak diminati oleh orang-orang. Lanjut kita berbicara tentang konfigurasi dari NAT. Interface dari NAT itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada inside dan outside. Untuk inside, maksudnya traffic yang masuk ke interface router dari local network. Jika outside, maka traffic yang keluar dan melalui interface router menuju internet. Oke, lanjut aja, kita berbicara sekarang ke static NAT atau static network address translation. Seperti yang kita sudah jelaskan di atas, static NAT merupakan cara untuk mentranslasikan satu IP private ke IP public. Jadi hanya satu PC LAN saja yang dapat mengakses internet. Sekarang kita langsung aja ke labnya. Buka Cisco Packet Tracer. Buat topologi seperti ini ya teman-teman. Satu server, dua router, satu switch, dan dua PC. Kita pertama-tama tambahkan IP di step interface-nya. Kita mulai dari router 0. Oke, langsung aja ketikkan 0. Masuk ke mode global config, masuk ke interface FA0/0 untuk memberikan IP pada interface FA0/0. Nyalakan kabelnya, no SH, tambahkan IP-nya. Di sini networknya 10.10.10.0, maka kita tambahkan IP-nya 1. Masukkan subnet mask-nya, enter. Lanjut kita ke interface FA0/1. 0/1, nyalakan kabelnya, tambahkan IP-nya. IP-nya di sini networknya 20.20.20.0. Jadi kita masukkan IP-nya 20.20.20.1, tambahkan subnet mask-nya. Oke. Setelah itu kita tambahkan IP pada interface yang ada di router 1. Oke, sebentar. Langsung aja ketikkan 0. Masuk ke mode global config. Oke, setelah itu kita masuk ke interface FA0/0 untuk menambahkan IP-nya. Nyalakan kabelnya, no SH, tambahkan IP-nya 20.20.20.2, 255.255.255.0, 20.2 karena 20.1 sudah dipakai ya teman-teman. Kita lanjut ke interface FA0/1. Oke, nyalakan kabelnya, tambahkan IP-nya. Sebentar supaya terlihat. Nah, di sini IP-nya 192.168.1.0. Kita masukkan IP-nya 1, tambahkan subnet mask-nya. Oke, enter. Nah, untuk 192.168.1.1 dia akan menjadi gateway dari si PC. Dan tadi 10.1 dia juga akan menjadi gateway si server. Oke. Setelah itu kita lihat dulu. Kita tambahkan IP dulu teman-teman di sini pada setiap server dan PC-nya.
desktop. Di sini kita tambahkan IP-nya 192.168.1.2. Subnet masa masukin, lalu tambahkan gateway-nya. Langsung kita tambahkan IP juga pada PC 1. IP. Nah, di sini IP-nya kita tambahkan menjadi 192.168.1.3. Tambahkan subnet masknya, tambahkan gateway-nya. Oke, sudah. Lalu kita tambahkan IP pada si server. Desktop IP configuration 10.10.10.2. Tambahkan subnet masknya, lalu tambahkan gateway-nya 10.1 ya teman-teman, gateway-nya. Oke. Setelah tambahkan IP, langsung aja kita masukkan konfigurasi dari static NAT. Langsung aja kita masukkan pada router 0 aja teman-teman. Exit IP NAT. Commandnya yaitu IP NAT inside search static. Tambahkan IP si PC yang kita akan NAT, yaitu kita akan NAT yang 1.2 aja teman-teman. 192.168.1.2. Oke, sebentar. Setelah itu tambahkan IP publiknya, misalkan 12.12.12.12. Langsung aja kita enter. Nah, setelah itu masukkan konfigurasi IP NAT outside dan inside pada interface-nya. Contoh di sini. Nah, jika interface F0/0 di sini jadi IP NAT outside ya teman-teman. Kalau interface F0/1 dia jadi inside. Nih contoh INT FA0/0 IP NAT outside ya. Enter. INT kita keluar dulu. INT FA0/1 IP NAT inside. Oke. Lalu coba sekarang kita tambahkan konfigurasi konfigurasi dari default root pada router 0 dan router 1. Langsung aja set IP root 0.0.0.0. Nah, di sini tambahkan destination-nya, yaitu masih 0. Sebentar. 0 spasi. Di sini kita masukkan destination-nya melalui jalur mana. Misalkan di sini 20.2 ya teman-teman. Jadi masukkan 20.20.20.2. Oke. Enter aja. Lalu kita default root juga pada router 1. Exit dulu. IP root 0.0.0.0. Tambahkan jalur destinasinya, yaitu 20.20.20.1. Oke, enter. Setelah itu mari kita coba ping dari server ke PC yang telah dikonfigurasi NAT. Oke. Coba kita ping sekarang. Salah. Kita ke command prompt ping 192.168.1.2. Oke. Bisa dilihat teman-teman,
Di sini timeout ya. Coba kita ping lagi. 192.168.1.2. Masih berhasil ya. Sebentar, ada kesalahan sedikit di sini. Coba kita ping IP publiknya. Oh ya, bisa dilihat teman-teman. Di sini sebenarnya sudah berhasil. Saya kurang fokus saja di sini. Nah, bisa dilihat kita ketika ping 192.168.1.2, maka yang mereply-nya adalah IP publiknya, bukan IP private-nya. Nah, ketika kita ping langsung IP publiknya, maka yang membalas juga IP publiknya. Nah, berarti di sini kita sudah berhasil memasukkan konfigurasi dari static NAT. Nah, jadi sini bisa dilihat teman-teman. Kita pingnya ke 192.168.1.2, tapi yang membalas ialah IP publiknya, yaitu 12.12.12. Nah, jadi kita sudah berhasil ya teman-teman. Oke, sekian pembahasan dari NAT ini dan juga pembahasan dari static NAT. Semangat terus untuk belajar. Salam sobat Roy of IT. Sampai bertemu di video selanjutnya.